Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Senang bertemu kembali ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi seni patung. Jadi ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama pengertian seni patung, yang kedua patung berdasarkan bentuk, yang ketiga patung berdasarkan jenis, yang keempat patung berdasarkan wujud, yang kelima patung berdasarkan tujuan, yang keenam patung berdasarkan corak, yang ketujuh bahan dan alat mematung, yang terakhir teknik mematung. Jadi yang pertama kali kita bahas sekarang yaitu pengertian seni patung. Pengertian seni patung adalah suatu bentuk ekspresi pengalaman artistik seniman yang ditampilkan dalam wujud 3 dimensi. Bahas yang kedua yaitu bentuk patung. Jadi patung dibagi menjadi 2. Yang pertama bentuk figuratif, yang kedua bentuk non figuratif. Yang pertama bentuk figuratif, bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah, seperti gambar di samping ini. Yang kedua bentuk non figuratif, bentuk patung yang dibuat tidak sesuai bentuk aslinya, seperti contoh di samping. Kita langsung saja yang ketiga, jenis patung. Yang pertama ada sondibus, yang kedua relief. Sonbus, patung yang berdiri sendiri tanpa menempel di dinding, seperti gambar di samping ini, seperti gambar Garuda ini, yang tidak menempel di dinding. Yang kedua relief, patung yang menempel di sisi dinding. Ini relief dibagi 3, yaitu yang pertama bas relief, relief yang menempel dengan wujud kurang dari setengah. Yang kedua relief yang berbentuk persis setengah dari bentuk aslinya. Yang ketiga hoste relief, bentuknya sama dengan bentuk aslinya, sedangkan bentuknya masih menempel di dinding. Jadi ini contoh-contoh patung relief. Wujud patung terdiri dari 4. Yang pertama patung bastik, yang kedua patung kop, yang ketiga patung torso, yang keempat patung figuran. Patung bastik menampilkan badan, dada hingga kepala. Yang kedua patung kop menggambarkan bagian kepala. Yang ketiga patung torso, patung tanpa kepala, seperti di contoh ini. Yang keempat patung figura menggambarkan seluruh badan. Selanjutnya fungsi dan tujuan patung. Fungsi dan tujuan patung terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Yang kedua untuk memperingati atau mengenang peristiwa kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan.
Yang ketiga, untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Yang keempat, untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Yang kelima, sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Yang terakhir, untuk dijual karena dibuat oleh para pengrajin. Yang keenam, corak patung. Corak patung dibagi menjadi 3. Yang pertama, corak imitatif atau realis, merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua, corak deformatif, yaitu bentuknya banyaklah berubah dari tiruan alam. Bentuk-bentuk alam diubah menurut gagasan dan imajinasi pematung. Nah, setelah kalian mengetahui corak patung, selanjutnya ada bahan dan alat untuk membuat patung. Alat yang pertama, butsir atau sudip, adalah alat untuk membuat patung yang terbuat dari bahan kayu dan kawat yang digunakan untuk membuat patung dari tanah liat. Yang kedua, pahat. Jenisnya ada 2, yaitu pahat ukir kayu dan pahat ukir batu. Pahat ukir kayu bentuknya variasi, sedangkan pahat untuk batu bentuknya lurus dan tebal. Yang ketiga, meja putar adalah meja untuk membuat patung dari tanah liat. Gunanya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang keempat, palu merupakan alat pelengkap pahat. Pahat tanpa palu tidak berfungsi dengan baik, dan itu harus dan wajib. Yang kelima, cekatan, terbuat dari bahan gips. Kegunaannya untuk mencetak karya seni patung dari bahan cair, dan ini sangat penting dalam proses pembuatan seni patung dalam bentuk gips. Kakatua atau catut merupakan alat yang terbuat dari besi dan berbentuk seperti paruh burung kakatua. Kegunaannya yaitu mengencangkan ikatan kawat dan memotong kawat. Bahan untuk membuat patung ada 3, yaitu bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Bahan lunak, yang dimaksud bahan lunak di sini yaitu material yang empuk dan lentur seperti lilin, tanah liat, dan sabun. Bahan sedang, bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Contohnya kayu waru, kayu randu, kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Bahan dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulim, batu padas, batu granit, batu pualam, atau marmer. Nah, yang terakhir, teknik seni patung. Teknik seni patung dibedakan menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama, teknik butsir. Salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat. Yang kedua, teknik merakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya.
Yang ketiga, teknik modeling. Teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu, dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Yang keempat, teknik membentuk. Teknik pembuatan patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Yang kelima, teknik merakit atau cor. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Yang terakhir, teknik pahat. Teknik ini biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan keras seperti kayu, tulang, dan bahan dasar bertekstur keras. Nah, setelah kita mempelajari materi seni patung, dan semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk tugasnya, tolong dibuat dengan baik. Saya tunggu waktunya sampai 2 hari ke depan. Saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi.